What's missing dari hidangan kamu ini adalah umami mulai hilang, asinnya dari seasoning beefnya itu juga mulai hilang, sehingga pada saat kamu makan nasi, beef dan sauce, all you can taste is the sauce. Pressure test waktunya tinggal 15 menit. Siap. Oke. Jonathan, Ya, Chef. jadi bikin apa? Saya buat tartlet. Isinya ada devil orange curd. Kemudian ada krim yang saya infuse sama thyme. Terus nanti saya di tartnya saya kasih 2 layer. Terus on top ada potongan dari So it's a navel orange tartlet. Yes, Chef. Oke. Thank you, Chef. Di 15 menit terakhir ini, saya penasaran dengan squidnya. Kayaknya cocok banget dengan squid. Jadi, ya udah deh, yang tadi gagal, sekarang saya coba digoreng. Sisa 15 menit terakhir, beef aku juga udah di resting. Aku potong-potong slice dagingnya karena aku mau plating. Dan nasinya juga udah jadi, sayurnya udah jadi, enokinya udah jadi. Dan sosnya terakhir tinggal aku guyur di terakhir. Waktu sisa 15 menit, aku memutuskan untuk mulai menggoreng potato chipku. Karena potato chip ini adalah salah satu komponen yang akan aku masukkan di dishnya. Sisa waktu kalian 5 menit lagi. Ya, Chef. Menit-menit terakhir aku ambil tart shell aku yang sudah dingin dan aku taruh custard di base-nya. Di atasnya aku taruh chantilly dan aku berniat memberikan fresh orange di atas chantilly-nya. Navel. Orange. Ya sebenarnya ini salah satu bahan yang nggak terlalu rumit ya, karena bisa dipakai ke menjadi savory, bisa jadi dessert apalagi. Worst come to worst, jatuhnya buat salad dressing and Salad, part of the salad komponen itu. Ya. Nah, tadi ke Jonathan, dia buat tartlet. Oke. Dia Dessert hari ini. ada whipped cream yang dia infuse dengan thyme. Time ya. Lalu si orange navel-nya dibikin curd. Chef Karen kemana? Tadi aku ke bunga. Jadi aku mau nanya nih. Jadi dia itu rendem paha ayam dengan skin on, nggak pakai tulang, tapi bener-bener submerge ya. Masuk ke dalam ponzu full. Jadi dalam otak aku dia brining. Nggak tahu. Soalnya kan kalau rendem total itu brining kan. Iya, Biasa kan kita brining. cuman dry seasoning aja kan, garam sama lada. Iya. Terus abis itu katanya abis di marinate dia mau charcoal the chicken di situ. Ya, nggak tahu. Well sih. Tadi saya ke Stephanie, cukup menarik Stephanie. Oh, bikin apa dia? Stephanie dia bikin crepe sushi orange. Oke. Ya menarik. Dia bikin es krimnya juga. Ya cukup lengkap. Oke. Semoga enak. Waktu kalian tersisa 30 detik. Ya, Chef. Di menit-menit terakhir, aku cek es krimku di mesin churner dan aku lihat konsistensinya dan juga aku cek flavornya, it's all good. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Kini saatnya kita untuk mencicipi hidangan kalian. Kita mulai dari Alsya.
Chef. Dan ternyata aku dipanggil pertama untuk maju ke depan. Waduh, kira-kira makanan aku ini dipanggil pertama karena enak apa karena nggak enak ya? Oke, Alsya, Ya, Chef. buat apa? Bikin beef Japanese rice bowl pakai sunkist hazel sauce sama nasinya itu pakai cilantro sama sunkist Navel. sorry chef. Di nasinya tuh ada Ada sunkist ya, saus, sunkist sauce ya. tapi ada jusnya juga. Ada jusnya. Ada jusnya juga. Ya. Sausnya namanya apa? Sunkist navel sauce. Kenapa memilih buat ini? Kepikiran karena sebelumnya pernah coba yang yuzu sauce chef. Apakah sama? Sunkist nggak sama, yuzu lebih asam. Cuman pas aku cari rasanya balance dan nyambung aja sih chef. Jadi ditambahin sama lemon sedikit juga untuk ada acidity-nya. Alsya, Ya chef. kalau dimakan semuanya, still okay, you can eat this gitu loh. Cuman kalau menurut saya tuh di nasinya is a little bit wet for me ya. Dan di hidangan ini saya perlu jeruknya lebih up lagi gitu loh. Untuk beefnya saya ngerasa under season. Udah dimarinin, Iya udah chef. cuman salt sama pepper. Iya tadi pas terakhirnya juga saya kasih Atau sea mungkin salt lagi. nggak rata kali ya. Iya. Sama kamu tadi bikin sausnya gimana? Sausnya tadi ku tambahin si sunkist-nya, terus ada No, sunkist yang basicnya apa? Kamu pakai butter atau apa? iya pakai butter, Butter, terus habis itu pakai bawang bombay, onion, ya di sweat, oke ya terus? onion, terus habis itu ada soy sauce, ada hoisin sauce juga, terus habis itu aku tambahin si sunkist-nya, Sunkistnya Sunkist. berapa banyak? Satu buah, Oke. sama lemon. Pas dimakan gitu, is oke kalau digabung semuanya, soalnya kamu banyak komponen gitu Ya. loh. Tapi menurut saya tuh navelnya tuh masih ketahan. Oke, You have to push more. Kalau buat aku sih itu aja. Oke, Thank Chef. you, Alsya. thank you chef. Kamu terlalu fokus untuk membuat sosnya dengan olahan navel orange-nya, sehingga kamu lupa beef ini tetap harus dimarinasi atau seasoning dengan baik. What's missing dari hidangan kamu ini adalah umami mulai hilang, asinnya dari seasoning beefnya itu juga mulai hilang, sehingga pada saat kamu makan nasi, beef, dan sauce, all you can taste is the sauce. Ya, tidak ada karakter daripada steak atau beefnya itu sendiri yang di seasoning dengan baik, dan gurihnya juga mulai hilang. Seharusnya beefnya sendiri dengan rasa yang seharusnya steak seperti apa, baru dikasih sausnya. Sehingga pada saat satu suap itu akan saling melengkapi. Dan nasi yang menjadi mediator untuk menyambungkan kedua rasa tersebut. Kalau enoki sayur itu semua just komponen tambahan, permainan tekstur. Tapi flavor utama ada di beef dan juga kamu punya sauce. Oke chef. Tadi kamu gimana waktu pan fried dagingnya? Tadi aku udah seasoning pakai salt and pepper. Terus habis itu aku diemin dulu, aku marinasi, baru aku pan fried chef. Terus Pan pas fried. terakhir udah dipotong, di slice, aku taburin sea salt lagi. Terus pakai aromatik Pakai chef, pakai Apa? thyme sama rosemary. berapa banyak? garlic. Soalnya sebetulnya nggak ada masalah dengan hidangan kamu. Kami masih bisa makan, menikmati. Cuman nggak ada wangi dari daging yang kena aromatik herbs. Jadi benar-benar daging aja gitu. Jadi masih kecium. Terus pada saat saya makan hanya dagingnya aja, nggak saya korek-korek, itu juga sausnya kayak nggak nyambung. Itu aja sih miss di hidangan kamu ini. Oke chef. Oke, makasih Alsya. Thank you chef. Ya aku udah pasrah aja deh kalau memang ini kurang di mulut juri. Kalau aku harus keluar di galeri kali ini, ya udah nggak apa-apa karena harus ada yang menang dan harus ada yang kalah kan. Bu Sandra, silakan.
aku selalu nungguin hasil karyanya Bu Sandra. Kenapa? Karena dia selalu buat makanan yang on point. Dan di sini aku sedikit terkejut. Bu Sandra buat kayak Chinese food gitu. Padahal aku expect dia buat kari. Taulah, aku hanya berharap aku bisa sekali ini, atau mungkin ini adalah hari terakhir aku di galeri. Aku hanya bisa berdoa.